Warganet menyoroti sikap JJ yang terlihat santai saat menghadapi kasus dugaan perselingkuhan yang dilakukan Syahnaz. Ya, warganet pun dibuat tidak habis pikir mengapa JJ menampilkan sikap seperti itu dalam sebuah acara yang digelar oleh Raffi Ahmad. Lantas, apa sebenarnya hal yang melatar belakangi sikap JJ yang seolah-olah santai menurut psikolog? Dan seperti apa sikap netizen seandainya mereka menjadi seorang JJ? Benarkah netizen pun meminta JJ untuk memperhatikan harga dirinya sebagai laki-laki? Masih dalam acara yang sama, warganet pun kembali dihebohkan dengan ekspresi JJ yang tertangkap kamera bersikap dingin saat menolak Syahnaz yang menyuapinya makan. Lantas, apa kata pakar ekspresi terkait tindakan JJ tersebut? Dan benarkah dari ekspresinya JJ sebenarnya merasa sedih namun tidak ingin meluapkannya? Sementara itu, seperti merasa senasib sepenanggungan dengan Lady, Inara pun menyampaikan dukungannya. Lantas seperti apa bentuk dukungan Inara? Dan benarkah sama seperti Dr. Richard Lee, Inara pun akan ikut mengawal rencana perceraian yang konon akan diambil Lady Nayawan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, warganet mulai menyoroti sikap JJ yang terlihat santai dalam menghadapi masalah rumah tangganya dengan Syahnaz saat menghadiri acara yang diadakan oleh Raffi dan Nagita. Seperti terlihat dalam komentar di sosial media, warganet pun mulai tidak habis pikir serta menghujat tindakan yang dilakukan oleh JJ. Selain itu, seperti inilah saat beberapa masyarakat ditanyai perihal bagaimana seandainya mereka menjadi JJ dan dihadapkan dalam masalah yang kini dihadapinya. Kalau gue menanggapi pasangan gue selingkuh dan udah menikah itu fatal sih ya. Mungkin gue bakal gugat cerai dan gak bakal memaafkan ya, karena kalau dimaafkan itu bisa terulang lagi dan nantinya bakal terjadi hal yang sama. Jadi lebih baik diudahin biar kita nggak merasakan sakit yang sama. Sebelumnya kan di vlog-vlog itu mereka terlihat sangat mesra atau apa, ternyata di belakangnya itu ada perselingkuhan yang dilakukan oleh si Syahnaznya ini. Sangat disayangkan sih, dan JJ itu ceritanya sangat sabar. Apalagi kan udah ketahuan sebanyak 2 atau 3 kali ya. Kalau sekali sih benar-benar oke, mungkin hilaf atau apa, tapi kalau udah berlanjut-lanjut itu kayaknya udah nggak kuat deh, kayak udah keseringan gitu, nggak kuat. Aku nggak bisa kayaknya kayak JJ. Banyak warganet pun yang menyayangkan sikap JJ yang seolah lembek dan tidak punya harga diri dalam menghadapi kasus dugaan perselingkuhan istrinya dengan Randy. Selain itu, beredar sebuah kabar yang menyebutkan jika JJ meminta Lady Nayawan untuk menghapus semua postingan terkait bukti-bukti dugaan perselingkuhan Syahnaz dengan Randy. Lantas, apa kata psikolog perihal sikap JJ yang seolah-olah begitu santai? Mungkin yang suaminya ini juga, saya tadi bilang, di dalam keluarga itu kemungkinan ada perjanjian tertentu yang kita nggak tahu.
ya, apakah di awal bahwa karena yang satu pemain sinetron dan sebagainya bahwa ada kamu nggak boleh ini nggak boleh, itu udah disepakati gitu. Dan mungkin yang satu penuh dengan maaf karena dia lebih memikirkan dampak kalau sampai terjadi perceraian, apa akibat kepada anak dan sebagainya. Sebetulnya orang berselingkuh, masalahnya itu nanti dampak negatifnya tidak hanya ke diri dia yang dibicarakan orang, tapi yang keikut juga adalah pasangan, anak, dan juga mungkin keluarga-keluarganya, kakaknya yang terkenal itu dan sebagainya. Jadi akan pasti keikut dan kemudian pasti dicari oleh wartawan. Makanya kalau menurut saya dia harusnya tuh berpikir, karena orang selingkuh itu kan kalau dari secara agama mungkin imannya nggak kuat, tapi kalau secara ini saya bilang ini, manusia yang berselingkuh itu tidak bisa membedakan antara baik dan buruk. Bisa saja orang harus dipikir. Makanya kan itu dia nggak pakai pikir panjang kan seperti itu. Tapi kan kita nggak bisa mengatakan bahwa suaminya nih terus penuh dengan maaf, belum tentu juga, tapi kita kan nggak tahu apa yang terjadi dengan kesepakatan mereka berdua dan sebagainya gitu ya. Dan apakah bisa saja terjadi, misalnya saya nggak bilang bahwa ini terjadi pada keluarga ini ya, yang satu secara ekonomi tidak bisa memberikan kepada keluarga terlalu banyak sehingga yang harus cari itu adalah orang yang satunya lagi, dan ini orang satunya adalah istrinya. Saat warganet menganggap JJ bersikap santai, rupanya hal tersebut menarik perhatian pakar ekspresi untuk mengulik lebih dalam mimik wajah JJ yang seolah menyembunyikan sesuatu. Dan benarkah sebenarnya keduanya sedang bermain peran dalam menampilkan mimik wajahnya di hadapan publik? Nggak ada, kalau tidak kelihatan ada apa-apa di situ, kayak orang pada umumnya aja. Tetapi itu artinya dia itu menyembunyikan, bisa jadi menyembunyikan apa yang benar-benar dia rasain. Dia tampil di tempat umum, apalagi kita tahu orang-orang ini kan public figure ini banyak sekali yang memang orang-orang di dunia entertainment yang hidupnya tanda petik penuh dengan pencitraan dan juga flexing terhadap berbagai macam hal. Udah pasti mereka jago, ya mereka bisa kok istilahnya di video gitu ya. Sebetulnya sudah ada masalah, isu besar, mereka berantem tiap hari. Begitu di depan kamera, teman-teman media, di depan publik, langsung mesra lagi, peluk-pelukan, bisa. Ya, jadi apalagi ini tidak ada sebuah acara special occasion gitu ya, nggak ada acara khusus, udah pasti dia bisa banget pasang topeng tersebut. Capek sih, tapi itu kan dunia mereka. Karena kelihatan baik, kelihatan keren, kelihatan selalu bahagia, maka orang-orang follow. Gitu. Yang pertanyaannya adalah orang banyak dari masyarakat Indonesia sudah tahu kondisi kayak gitu, ya masih aja mengidolakan orang-orang tertentu gitu, sampai segitunya dibelain misalnya gitu. Sementara itu, permasalahan yang kini masih menimbulkan tanda tanya ini ternyata juga menarik perhatian beberapa selebriti, seperti halnya Pasha dan Teuku Ryan. Namun, hal berbeda justru datang dari Ayu Ting Ting yang sebelumnya dikabarkan sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Raffi dan Nagita yang memilih tidak berkomentar terkait masalah rumah tangga Shahnaz dengan JJ. Semuanya adek kan, kita doain yang terbaik. Semangat aja untuk yang lagi bermasalah, kita doakan cepat selesai urusannya. Amin, amin. Soal Shahnaz gimana? Bisa merah-merah dari siapa sih? Yang nyiapin siapa semua? Ayo. Dari kabar JJ yang bersikap santai dalam menghadapi masalah rumah tangganya, lantas seperti apa warganet yang juga menyoroti momen JJ menolak suapan dari Shahnaz kemarin? Lantas, apa kata pakar ekspresi terkait hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Hadir kembali ajang penghargaan bagi selebriti Indonesia yang dinanti-nanti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Silet. Silet Award luar biasa. 1 dekade Silet Awards 2023 hanya di RCTI. Ya, masih melanjutkan permasalahan dugaan perselingkuhan yang dilakukan Syahnaz dengan Randy. Masih dalam acara yang sama, warganet pun kembali dihebohkan dengan ekspresi JJ yang tertangkap kamera saat gestur tubuhnya yang bersikap dingin dengan menunjukkan penolakan saat Syahnaz menyuapinya makanan. Lantas, apa kata pakar ekspresi terkait tindakan JJ tersebut? Karena dia sedang berada di tempat publik dan itu acara keramaian, dia sudah pasti mereka pasang tampang ini, tampang apa ya nama istilahnya kita sebut sebagai mask gitu loh, topeng. Sudah pasti dia tidak akan memberikan sebuah ekspresi apapun, apalagi tidak ada sebuah pertanyaan langsung sama dia. Berubah mukanya kan nggak ada, kita nggak bisa lihat, kita nggak fair kalau misalnya kita lihat hanya dari itu terus wah ini baik-baik saja gitu kan, nggak ada datanya. Perasaan cinta nah mungkin aja masih ada. Jadi maksud saya kita dari luar itu tidak bisa mempersepsikan perilaku yang tidak mengumbar marah, diem aja terus ketawa-ketawa belum tentu itu jelek. Belum tentu itu juga bagus, karena mungkin aja menutupi apa yang terjadi dalam dirinya. Jadi nggak bisa dipersepsi. Yang paling bagus adalah membicarakan itu atau bertanya. Sebetulnya terjadi apa gitu. Ya kalau misalnya nggak bisa dilakukan oleh kedua belah pihak, di rumah juga tidak ada keluarga yang bisa membantu, ya carilah pakar untuk membantu menjelaskan atau membereskan ini. Bisa menutupi masalah yang terjadi di dalam hatinya, tetapi bukan selalu pasti bahwa kalau itu artinya orang ini sebetulnya lagi sedih banget maka dia jingkrak-jingkrak, belum tentu. Ataupun kebalikannya, ini kayaknya bagi dia nggak ada efeknya nih, dia anggap gampang-gampang aja maka dia jingkrak-jingkrak, belum tentu juga seperti itu. Sementara itu, permasalahan dugaan perselingkuhan yang dilakukan Syahnaz dengan Randy membuat Lady pun memberanikan dirinya untuk muncul dalam sebuah podcast dengan Dr. Richard Lee beberapa waktu lalu. Keberanian Lady untuk mengungkap permasalahan ini pun diacungi jempol oleh Dr. Richard Lee. Karena menurutnya butuh keberanian khusus untuk melakukan hal tersebut. Terlebih lagi dengan statusnya yang telah memiliki 3 orang anak yang masih kecil. Aku juga salut juga untuk Lady yang mau speak up. Menurutku ini tidak gampang dan tidak mudah ya. Jangan kalian putar-putar balik ceritanya. Bagi kalian semua yang ada di rumah, jangan diputar-putar balik. Bilangnya pansos ini itu. Kalian pernah ngerasain nggak suami kalian diambil oleh teman kalian sendiri? Kalian pernah ngerasain nggak suami kalian diambil oleh wanita lain? Tentu dia di sini adalah orang yang tersakiti, yang terzolimi. Ya, beliau adalah korbannya di sini. Dan kalau beliau memutuskan untuk bekerja, maka itu adalah keputusan yang sangat sulit pastinya. Ya, tapi mau nggak mau harus dia lakukan. Apalagi anak-anaknya juga masih kecil. Ya, dan saya hargain banget kamu mau speak up ya. Kalau misalnya aku berkelahi dengan orang kayak gitu atau keretakan dan aku butuh ya win-win solution lah, bisa saling bantu, bisa memberikan nilai juga ke masyarakat. Aku juga nggak sembarangan loh. Kalau misalnya aku jadiin dia BA atau aku kontrak dia, itu pasti ada pesan yang pengen aku sampaikan dengan masyarakat. Contohnya ya, kalau aku senang dengan dia karena dia speak up. Lu tuh kalau jadi wanita dipukul, diselingkuhin atau KDRT, speak up. Jangan diam. Ada pesan itu yang pengen saya sampaikan, saya akan jadiin dia. Sementara itu, dukungan pun juga diberikan Inara kepada Lady atas kasus yang tengah dihadapinya ini. Seperti apakah bentuk dukungan Inara terhadap Lady
yang menurutnya memiliki kisah kehidupan hampir mirip dengannya itu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Silet Awards 2023. 12 kategori siap diperebutkan untuk menjadi yang tersilet. Saksikan Silet Awards. Silet Awards. Silet Awards. 1 dekade. Hanya di RCTI. Sementara itu, permasalahan dugaan perselingkuhan yang dialami Lady Nayawan telah lebih dulu dialami oleh Inara Rusli, istri Virgon. Seperti merasa senasib sepenanggungan dengan Lady, Inara pun menyampaikan bentuk dukungannya. Lantas, seperti apa bentuk dukungan Inara dan juga selebriti lainnya untuk permasalahan yang kini tengah dihadapi oleh Lady Nayawan? Judulnya sama, ya kan, judulnya sama, yaitu gitu, seling. Cuman kalau misalkan nasib kayaknya nggak bisa disamain ya, maksudnya nasib orang. Apalagi kalau menurut aku sih nggak tahu ya, maksudnya kalau aku di ininya kan diselingnya sama itu ya, itu sama cewek itu. Ya dia bukan siapa-siapa. Ya mudah-mudahan sih bisa membawa rumah tangga yang lebih baik lagi ya. Cuman kan hati kecil orang nggak tahu Mbak. Siapa tahu si suaminya S ini kaget dan saking sakit hatinya ya nggak tahu. Cuman yang pasti semua hal yang baik-baik yang kita harapkan bersama. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Silet Awards 2023. Ajang penghargaan bagi selebriti Indonesia yang dinanti-nanti. 12 kategori siap diperebutkan untuk menjadi yang tersilet. Terima kasih Silet. Terima kasih. Terima kasih untuk RCTI dan Silet. 1 dekade Silet Awards 2023 hanya di RCTI. Jangan lupa saksikan Silet Awards. Silet Awards 1 dekade. 1 dekade. 1 dekade hanya di RCTI.